Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jumiati Khairunisa dari Ilmu Komunikasi UNY 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dalam jurnalistik. Di sini kita akan mempelajari apa aja sih yang termasuk ke dalam elemen-elemen jurnalistik. Di sini saya menjelaskan ada 10 elemen dalam jurnalistik. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Elemen yang pertama adalah kewajiban utama jurnalisme itu adalah pada kebenaran. Maksudnya di sini, kewajiban jurnalisme itu menyampaikan kebenaran sehingga masyarakat itu bisa memperoleh informasi berdasarkan fakta yang ada. Kebenaran di sini adalah kebenaran fungsional, yaitu kebenaran yang berlaku pada waktu tertentu dan berdasarkan pada proses-proses yang ada. Elemen yang kedua yaitu adalah loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. Seorang jurnalis adalah mendahulukan kepentingan warga atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri ataupun bisnis. Jika jurnalis dan organisasi medianya berhasil menjalin hubungan dengan warga, maka keuntungan bisnis dengan sendirinya akan datang. Elemen yang ketiga yaitu esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan antara gosip, fiksi, dan yang lainnya. Jurnalis di sini itu memberikan informasi akurat dan mementingkan kebenaran. Disiplin verifikasi itu tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Seperti yang kita lihat ketika ada suatu kecelakaan, para jurnalis ini biasanya akan mewawancarai saksi atau polisi atau seseorang yang berhubungan dengan kecelakaan untuk mendapatkan fakta. Disiplin verifikasi ini berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Elemen yang keempat adalah jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Menjadi seorang jurnalis itu harus bersikap independensi. Maksudnya, tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar dan masih berpegang pada etika dalam menghasilkan sebuah karya. Jadi, yang harus lebih dipentingkan di sini adalah independensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau opini tidak bersikap netral, namun ia harus independen dan kredibilitasnya itu terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi. Elemen yang kelima yaitu adalah jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan. Salah satu yang dilakukan jurnalis dalam pemantauan itu adalah investigative reporting. Maksudnya, jurnalis ini harus berhasil menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu kejahatan publik yang biasanya masih dirahasiakan. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Jurnalis ini juga mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara sendiri. Elemen yang keenam yaitu jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk kritik atau komentar. Sekarang ini, publik itu merupakan media di mana seseorang bisa menyalurkan aspirasinya, pendapatnya, kritiknya, dan sebagainya untuk mengungkap suatu kebenaran dari sebuah informasi maupun berita. Forum ini juga dibangun berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sama sebagaimana halnya dalam jurnalisme, yaitu prinsip kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberi informasi pada publik. Yang tak kalah penting, forum ini harus mencakup seluruh bagian dari komunitas, bukan kalangan ekonomi yang kuat saja atau bagian demografis yang menarik saja sebagai sasaran iklan. Elemen yang ketujuh, yaitu jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Untuk membuat suatu berita yang menarik dan relevan, dibutuhkan bahasa yang sederhana dan tepat sasaran. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Singkatnya, jurnalis ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia, dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat.
Dalam hal ini, terkadang ada godaan ke arah infotainment dan sensasionalisme, seperti yang sering kita jumpai pada saat ini. Elemen yang kedelapan adalah jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. Jurnalis ini harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. Maksudnya, dalam pemilihan berita harus subjektif dan tidak memihak atau menjatuhkan salah satu pihak yang kita beritakan. Tulislah berita yang benar dan sesuai fakta, dan biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Mengenai hal ini, jika kalian sedang menonton drama Korea, boleh dicoba untuk menonton drama Korea yang judulnya Pinocchio. Di sana diperlihatkan bagaimana sang jurnalis meliput berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, hanya menggunakan opini jurnalis dan menjatuhkan salah satu pihak. Akibatnya, pemberitaan tersebut itu sangat berdampak pada salah satu korban. Kemudian, ada pelajaran tersendiri yang bisa kita pelajari dari sana, dan juga khususnya bagi para jurnalis agar meliput berita itu harus sesuai dengan faktanya, bukan sekedar pada opini dari jurnalis. Elemen yang kesembilan yaitu jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara hati nurani. Setiap jurnalis itu harus bisa menggunakan hati nuraninya untuk memperoleh kebenaran tanpa ada iming-iming ataupun tekanan dari pihak manapun. Agar hal ini bisa terwujud, mudahnya mereka yang bekerja di organisasi berita harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, dan bahkan warga, serta otoritas mapan, jika keadilan ini dan akurasi ini mengharuskan mereka berbuat begitu. Dalam kaitannya, pemilik media ini juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Para manajer juga harus bersedia mendengarkan, bukan cuma mengelola problem dan keprihatinan para jurnalisnya. Elemen yang terakhir, yaitu yang ke-10, adalah masyarakat punya hak dan kewajiban dalam hal yang berkaitan dengan berita. Dalam era kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, seperti halnya internet, dan sekarang kita tuh bisa bebas mengakses berita dengan mudahnya. Oleh karena itu, warga itu bukan lagi sekedar konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga menciptakan medianya mereka sendiri. Ini terlihat dari munculnya blog, jurnalisme online, jurnalisme warga atau citizen journalism, jurnalisme komunitas atau community journalism, dan media alternatif. Warga dapat menyumbangkan pemikiran, opini, berita, dan sebagainya, dan dengan demikian juga mendorong perkembangan jurnalisme.